Yo, what's up guys? Balik lagi di podcast Anak Gua Ira. Oke, episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering buat muncul di HP, stories dan grup WA. Apa itu, Mas? Judi online. Judi online. Di episode kita kali ini bakal kupas tuntas kenapa judi online itu bahaya banget, terutama buat kita yang masih muda. Oke, di sini saya sebagai moderator Ahmad Said dan partner saya Anissa Novem Setullah. Dan di hadapan saya ada dua narasumber yaitu Halo, saya Rifki Zaki Kasaputra. Dan saya Hilman Kansi. Oke, di sini kita bakal bahas pengaruh judi online. Kan sekarang banyak banget marak-marak anak muda kelilit utang dan lain-lain karena judi online. Pinjol. Ya, itu juga. Sekarang ini judi online sering muncul di mana-mana. Menurut kalian, kenapa fenomena ini makin dekat dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yang pertama dari saya mungkin ya. Ya, boleh. Menurut gua tuh kenapa bisa marak judi online? Mhm. Ya karena menurut saya itu banyak anak muda lah yang ingin cepat kaya dan tergiur dengan permainan judi online. Kayak instan. Nah, yang diiming-iming tuh kayak gua main 50.000 bisa naik 300, 400 dan bahkan 1 sampai juta. jutaan kayak gitu loh. Jadi mungkin anak mudanya kayak tertarik terus dan ingin mencoba gitu. Biasanya yang main kayak gitu tuh kalangan menengah ke bawah lah menurut saya ya. Oh, karena dia orang-orang ingin kaya instan gitu loh, kaya dengan instan tanpa berjuang. Seperti itu SDM mungkin. rendah. SDM rendah ya. Nah, biasanya tuh awalnya orang main judi online tuh biasanya kenapa sih? Iseng, penasaran atau pengaruh teman? Menurut kalian? Point of view Jadi kalian. kalau menurut pandangan saya ya, orang-orang yang tertarik kepada judi online tuh kayak lihat nih temennya main, terus temennya dapat, kalau disebutnya itu WD withdraw. Ya, withdraw. Nah itu sampai jutaan loh. Jadi yang satu tertarik, biasanya itu orang-orang gitu tuh pertama dikasih sama yang orang yang WD itu, pembahasannya itu dikasih saldo, coba main terus. Nah dari situ tuh pada kecanduan. Oh iya cuman modal segini jadi segini. Tapi di situ malah berbalik fakta, di situ malah kebanyakan kalah daripada menang. Oh iya. Kayak, iya. Untungnya dikit. Pikiran orang-orang yang itu tuh kayak gimana ya? Ada Gak polanya apa-apa, lah. Iya. gak apa-apa kalah. Itu kan nabung. Mungkin suatu besok saat ya. ya besok dikasih. Lebih Caranya nabung, berharap, dikasih ya, berharap berlebihan gitulah. Oke. Biasa gitu. Oke, paham. Nah, terus kapan permainan yang awalnya iseng itu mulai berubah jadi kebiasaan? Pikiran, Pikiran, mindset. mindset. Karena dia Dari- selalu nanam mindset itu kayak gue nih pasti dapat dari sini nih karena gue udah keluarin duit tuh banyak di link ini gitu loh, kayak nabung di link ini. Jadi dia mengharap kayak adminnya tuh ngasih withdraw gede ke dia gara-gara dia udah naruh duit banyak di situ. Jadi dia terus menerus jadi ya gitulah Plus- keseringan main. Plus kalau ketambahan nggak ada uang nih buat istilahnya deposit gitu kan. Mau dikasih kan, biasa orang-orang ini gitu kan caranya katel apa ya. Iya. Nah, katel tuh Dan nyoba lah. nyoba, akhirnya dia tertarik ke pinjol, terus Hutang. jual barang apa, hutang gitu. Akhirnya berkorban lah, lihat korban keluarga, terus diri sendiri, merugikan semua orang. Oh iya sih, benar sih. Berarti dari yang kalian ketahui ya, dampak pertama yang kena itu apa sih? Uang, emosi, atau hubungan sosial? Hubungan Ya. sosial. Contohnya? Emosi nggak sih? Hubungan sosial dulu. Ya mungkin point of view dari kalian iya, beda. Karena kan dia kayak mungkin kalau lagi seneng dia keluar apa segala macem kan, raktir teman apa foya-foya. Tapi pas dia susah tuh kayak menyendiri gitu, terus utang sana sini, jadi kayak dia malu sama diri dia sendiri kalau dia nggak bisa bayar utangnya dia gara-gara slot atau judi online ini kayak gitu. Kalau dari point of view Hanzi, Gimana tadi pertanyaan? dari yang kalian paham ya, ketahui, dampak pertama yang kena itu apa sih? Uang kah, emosi kah, atau hubungan sosial? Kalau menurut pandangan saya, Ya. pasti emosi dulu. Emosi Situ kan, dulu. kalau kita main nih judi, pasti aduh kalah nih. Pasti kan kita
panas, terus mau nyoba lagi terus kan. Nah di situ baru keuangan terus keuangan hancur kan, pinjol lah, utang sana sini. Terus ditagih, terus ke keluarga kayak gitu. Terus hancur semua. Bisa jadi kan sekarang kan marak berita yang akibat judi online tuh bunuh diri gara-gara dikejar pinjol gitu kan. Iya benar. Nah, kan itu merugikan keluarga. Jadi Terus mental juga kena ya. mental keluarga jadi hancur berantakan. Oke. Nah, itu kan kalau lihat dari kasat mata ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi agama Islam, candu judi online ini lebih banyak merusak bagian mana sih? Harta, akal, atau iman? Semuanya Akal, nggak sih? semua. Tapi yang lebih utama akal menurut saya. Akal, ya? Karena pola pikirnya udah hancur, udah rusak lah. Ya udah dikendaliin nama itu terus gitu. Tapi setelah akal pasti semuanya kena tuh. Harta, Pasti iman kena, kena. Semua kena. Oh iya, paham. Selanjutnya dalam Islam, kenapa judi dilarang keras? Apakah karena hasilnya atau karena efek candunya? Sebenarnya judi kan haram ya gitu. Dalam Islam haram. Haram kayak karena kita itu gimana ya penyebutannya ya? Apa? Di dalam Islam haram. Jadi Karena- kan ya itu kan sebentar. Dalam Islam kan yang haram tuh Minuman keras. Minuman Minuman keras, keras. mabuk, judi online. judi online, Terus ya macam-macam lah. pokoknya kenakalan remaja lah. Iya, Kenakalan Nah, remaja. judi online tuh kan sebenarnya melipat gandakan harta, cuman kan merugikan. Jadi kan Dalam gampangnya gambling lah. gambling. Yang belum tentu hasilnya tuh belum Ya, jelas. berjudi ya hasilnya kan main kita nih berkumpul-kumpul terus uang ini 100 Iya. terus yang menang dapat semuanya kan itu haram. Iya. Oke, paham. Berarti karena emang hasilnya ya. Hasilnya Lalu- nggak jelas. Nah, habis itu baru efek candunya. Nah, efek candu. Bener sih, itu berkesinambungan. Nah, menurut kalian nih, apa candu judi online ini bentuk seorang dikalahkan oleh nafsu? Dan kenapa? Kalau iya kenapa? Menurut kalian dikalahkan oleh nafsu nggak? Lebih ke penasaran sih. Oh, penasaran ya? Lebih penasaran. Bukannya kalau penasaran kayak ya udah gue udah nyobain Iya. nih. Iya. At least udah ngerasain nih. Nah, kalau Penasaran. nafsu kan Kalau main nafsu lagi, kan main kayak lagi gitu. Iya, penasaran. egonya kena nggak sih. Kayak awalnya penasaran, kayak misalkan gue punya teman, misalkan temen gue ini udah main, udah WD lah, udah withdraw, udah banyak segala macam, sedangkan gue kok belum nih. Jadi penasaran, panas, kayak gimana caranya nih gue bisa kayak dia, kayak withdrawnya itu dapat misalnya 2 juta, 3 juta dengan deposit yang rendah gitu. Gimana caranya? Jadi kayak penasaran terus gimana sih caranya kayak gitu loh. Pengen cepet kaya jadi. Dia pengen cepet kaya kayak gitu. Gue juga punya contoh satu teman aku ya gitu. Gimana? Ya awalnya tuh nggak main sama sekali. Nah dia tuh mencoba main gara-gara temennya dikasih WD atau withdraw itu dari temennya. Nah dia cobain main. Waktu itu deposit 100.000 ya. Nah di situ dia main. Nah di situ udah kayak candu lah mungkin lah. Sampai akhirnya dia ikutan WD sejumlah 5 juta. Nah di situ tuh dia akhirnya kecanduan buat main uang saku dia. Terus dia sering berbohong kepada orang tua buat beli ini padahal buat main judi gitu. Nah terus kan itu kan efeknya nafsu ya. Iya, nafsu. Egonya kena. Pokoknya apa yang aku kalah kemarin harus kembali Iya, besok. Nah itu. mikirnya orang-orang itu tuh psikisnya tuh kayak apa ya, mungkin ya gitu penyebutan aku dari awal tuh kayak Psikisnya nabung dulu, mungkin belum dikasih, coba besok lagi, kalau besok lagi kalah, mungkin nabung dulu terus besok coba lagi. Mungkin suatu saat dikasih lebih berlipat-lipat dari yang hasil kalahnya itu. Hasilnya itu orang-orang judi itu tuh menang sama kalah itu banyak kalahnya, tapi
orang-orang itu tuh nggak sadar kalau dia kalahnya lebih banyak daripada apa yang dia dapatkan. Oh iya sih, karena mainnya dari kecil-kecil tapi banyak kali. Nah, 100.000 kali berapa, terus Ya, menangnya cuma berapa? waktu menang, oke, 5 juta menang. Iya. Tapi kan kalahnya udah berapa? 100.000 itu kali berapa banyak gitu. Iya sih, benar sih. Nafsu itu. Nafsu, berarti emang nafsu ya. Heeh. Nah, kalau misal kalian misal teman-teman kalian udah kena candu judi online, terus langkah paling realistis apa yang bisa dilakukan buat mulai berhenti? Menurut kalian nih? Pandangan. Menurut kalian? Pandangan Menurut kalian? gue sih ya, kalau mau berhenti dari judi online tuh tergantung dirinya masing-masing sih. Sesuai mentalnya dia sendiri, dia siap untuk berhenti apa enggak, terus dukungan dari teman-temannya untuk lingkaran. berhenti ya. Pokoknya lingkaran inilah, pertemanan itu ngaruh banget ke jati betul. diri kita tuh kayak gimana. Mungkin di luar sana ada yang kumpulan temennya kayak pemain judi online, pasti dia terus bakal main judi online terus. Tapi kalau di permainan kita ini cuman satu orang yang main judi online, sisanya enggak, pasti dia bakal ketarik yang baiknya kayak gitu. Pasti temannya pada ngerangkul lah, nge-support, ayo berhenti judi online, lu ngapain sih judi online kayak gitu, cuman ngerusak doang, ngerusak mental, terus duit udah nggak ada segala macem, kayak gitulah. Tapi kan biasanya ya kayak mesti ada kayak di dalam satu lingkungan itu ada yang baru mulai satu orang yang mulai judi Iya. online, semuanya kena impactnya. Itu menurut kalian gimana? Pasti sih ya. Kalau misal satu orang main, mesti yang kena semua. yang lain ngikut. Hasut gitu ya. Yang Kayak ngasuh gitu ya. Kan Sebenarnya enggak sih, sesuai Uang. pola pikir nggak sih? nah, Sesuai pola pikir masing-masing. maupun pola pikir ya. Uang itu panas. Iya, uang panas. Nah, siapa sih yang nggak mau uang? Cepat Nah, lagi. cepet Ya, instan. ya. Nah, akhirnya tuh kalau temannya dapat, pasti yang lain wah pengen dong, jadi ngikut-ngikut Ya. kayak gitu. Oke ya guys. Ini penutup. Ini ada satu soal terakhir buat kalian. Menurut kalian, apa pesan paling penting untuk anak muda muslim yang masih anggap judi online itu cuma hiburan? Dan kalau boleh sampaikan satu kalimat pengingat soal candu judi online dan iman itu apa? Boleh satu-satu? Dari Rifki boleh? Dulu. Sambil pangeran. Jadi ya pesan aku buat para penjudi itu ya, mikir. Oke. Nah, Mikir. itu udah, lu tuh sebenarnya itu dipermainkan oleh bandar, bukan hasil duit lu yang nyeting lah ini itulah, bukan. Lu itu kayak bandar itu yang nyeting. Jadi ya buat berhentilah, deketin diri kepada Tuhan, Betul. terus sholat, Betul. terus banyakin istighfar, banyakin berdoa, gimana caranya ya pendekatan lah kepada Tuhan, minta jalan keluar, jadi nggak terjebak di lingkaran judi terus gitu ya. Terus juga sedikit-sedikit lah, kalau udah emang kecanduan susah banget tuh ya, kayak carilah teman yang kayak positif itu, terus jangan keluar sama orang-orang itu terus yang membawa pengaruh negatif. Terus juga ya itu pesan dari aku, apa namanya, Mikir. ya mikir. Kalau terus menerus pasti keluargamu hancur dan ingin kehidupan hancur, semuanya hancur, nggak ada apa-apa, nggak ada sisa-sisa, dan akhirnya kamu rugi sendiri. Menyesal Menyesal. ya guys, pasti menyesal. Jadi mikir mulai sekarang tuh, benerin mindsetnya. Kalau dari Rifki? Mungkin kalau dari gua sih simpel aja ya. Judi itu bikin lo miskin, nggak bikin lo kaya. Masuk sih, bener. Ya. Oke guys, itu aja dari episode kali ini. Ingat satu hal ya guys, judi online itu bukan jalan cepat, tapi jalur ke menyesal.
cepat ke menyesal maksudnya. Nah itu. Thanks udah dengerin podcast Anak Buah Ireng. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap waras, jangan kebawa arus. Oke. Stop judi online. Iya Lagi. Udah dipotong. Dari thanks. Dari thanks ya. Dari thanks. 1, 2, 3. Thanks udah dengerin podcast Anak Buah Ireng. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap waras. Jangan kebawa arus. Stop Judi online.